semuanya, apa kabar kalian? Yuk jawab salam Bu Guru dengan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, ya kita akan berdoa dengan membaca basmalah. Kalau kata Umar and Hana, everything is easier when we say bismillah. Yuk kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, wow, ada Pushi. Pushi bertanya, are you ready? Ya, kalau ready senyum dulu. Yuk senyum dulu. 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Senyum. Ya, oke. Waduh, ada gambar keluarga nih. Apa ya kira-kira materi kita kali ini? Oke, ini dia materi kita. Tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 1. Oke, di sini ada kegiatan belajar ya, di materi bahasa ini kegiatan belajarnya ada membaca cerita tentang keluarga Ino, kemudian memahami konsep silsilah dalam hubungan keluarga dan kerabat, kemudian yang terakhir menulis kalimat permintaan maaf sesuai gambar. Kemudian ada yang selanjutnya adalah matematika. Kegiatan belajarnya yaitu memahami konsep pengelompokan 10-10 dengan bantuan benda konkret. Kemudian yang kedua, membilang bilangan ratusan dengan bantuan kubus DNS. Ya, wow, ada gambar keluarganya. Siapakah ini? Ya, ini adalah gambar keluarga Ino. Ya, hidup rukun di rumah. Di rumah, Ino hidup bersama keluarganya. Keluarga Ino terdiri atas ayah, ibu, dan adiknya. Keluarga Ino hidup rukun dan tidak pernah bertengkar. Demikian pula dengan Ino yang menyayangi adiknya. Hidup rukun harus selalu dijaga. Hidup rukun membuat suasana menjadi nyaman. Bagaimana agar kita dapat hidup rukun? Ayo kita pelajari dalam subtema ini. Ya, kita hidup bersama keluarga di rumah. Kita hidup rukun dengan anggota keluarga. Suasana rumah nyaman pun terasa nyaman. Ayo hidup rukun. Ayo mengamati. Itu adalah gambar keluarga Ino. Sebuah keluarga terdiri dari anggota keluarga. Keluarga pada gambar disebut keluarga inti. Siapa saja anggota keluarga inti pada gambar? Nih, di gambar ini, ya, nih kita lihat ada siapakah ini? Ayah Ino. Ada ibu Ino, ada Ino dan adik Ino. Berarti keluarga inti isinya siapa saja ya? Iya, betul sekali. Keluarga inti ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Jadi itu isi dari keluarga inti. Ya, kita baca dulu. Ada wacana atau bacaan, ada teks. Judulnya Keluarga Ino. Keluarga Ino terdiri dari 4 anggota keluarga. Ayah Ino bernama Pak Muas. Ibu Ino bernama Ibu Loli. Adik Ino bernama Arin. Mereka tinggal di rumah yang cukup besar. Di rumah ada juga kerabat Ino. Kerabat Ino yaitu kakek, nenek, dan Om Ben. Kakek, nenek, dan Om Ben juga anggota keluarga. Semua tinggal dan hidup dengan rukun. Baiklah, berdasarkan teks yang tadi kita baca nih. Nah, kalian bantu Bu Guru ya untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama,
Siapakah nama orang tua Ino? Masih ingat kan ya? Tadi siapa ya nama orang tuanya? Ada ayah Ino, ada ibu Ino. Siapa namanya? Ya, betul. Ayahnya bernama Pak Muas dan ibunya bernama Ibu Loli. Good job. Kita lanjut soal yang kedua. Berapa jumlah adik Ino? Ingat ya, tadi ada foto keluarganya dan ada berapa ya adiknya? Ingat. Iya, betul sekali. Adiknya. Teteret. Iya, jumlah adik Ino ada 1 ya. Jadi cuma 1 ya adiknya ya. Kemudian kita lanjut nomor 3. Siapa saja keluarga inti di rumah Ino? Ingat nggak tadi keluarga inti? Ingat ya, ada berapa ya tadi keluarga intinya Ino? Ada? Iya, ada ayah, ibu, adik, dan Ino maksudnya. Jadi ada 4 ya. Jadi ada ayah, ada ibu, ada adik, dan Ino. Nah, ini Bu Guru ada kesalahan ketik nih, mohon maaf ya. Harusnya ditambahkan ada Ino-nya di sini. Ayah, ibu, Ino, dan adik. Atau dibalik, ayah, ibu, adik, dan Ino. Kemudian nomor 4, siapa saja kerabat yang tinggal di rumah Ino? Nah, tadi ada keluarga, tapi bukan keluarga inti. Ya, disebut kerabat. Nah, siapa saja kerabat yang tinggal di rumah Ino? Ingat? Sudah ingat? Siapa coba? Iya, betul sekali. Jawabannya, kerabat yang tinggal di rumah Ino ada kakek, nenek, dan Om Ben. Ya, di sini ada silsilah. Perhatikan gambar berikut. Gambar di bawah ini adalah silsilah keluarga Ino. Ya, di sini ada namanya. Di sini ada Ino dengan Arin. Nah, tadi dikatakan bahwa Ino siapanya Arin. Ya, Ino adalah kakaknya Arin. Arin adalah adiknya Ino. Ino dan Arin anaknya siapa? Orang tuanya namanya siapa, Nak? Iya, orang tua Ino dan Arin bernama Pak Muas dan Ibu Loli. Nah, Pak Muas dan Ibu Loli tentunya berbeda orang tua ya. Orang tuanya Pak Muas bernama Kismo dan Hanum. Orang tuanya Ibu Loli bernama Didu dan Bina. Ya, berarti Bapak Kismo, Ibu Hanum, kemudian Pak Didu dan Bu Bina berarti siapanya Ino? Iya betul, berarti ini adalah kakek neneknya Ino dan Arin. Ada kakek dan nenek dari pihak ayah, yaitu Pak Muas. Ada kakek nenek dari pihak ibu, yaitu Pak Didu dan Ibu Bina. Nah, ternyata Pak Kismo dan Ibu Hanum ini memiliki 2 orang anak, yaitu Mutia dan Muas. Nah, karena Mutia ini saudara perempuannya Pak Muas, maka Ino memanggilnya apa? Ya, Ino bisa memanggilnya tante ya. Atau kalau di Jawa itu saudara dari orang tua kita disebut bule atau bude, begitu. Nanti tinggal disesuaikan ya dengan suku yang ada di keluarganya itu panggilannya apa. Seperti itu. Sama dengan Ibu Loli nih. Nah, Ibu Loli punya 2 orang saudara. Ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki. Kalau saudara perempuannya Ibu Loli, berarti Ino dan Arin memanggilnya tante atau bibi gitu. Kalau laki-laki berarti Om Ben ya, gitu. Sudah jelas nak silsilah keluarganya? Nah, nanti ini kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian untuk menjawabnya, dibantu ya. Jadi di sini ada nama kalian dan adik atau kakak di sini, kemudian orang tua kalian. Nah, nanti baru deh di atas kakek nenek dan ini adalah saudara-saudara dari orang tua kalian. Kita lanjut yuk. Oke, hidup rukun dengan anggota keluarga itu penting. Anggota keluarga yang tidak rukun akan kacau. Anggota keluarga saling marah.
Contoh sikap rukun di rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adik dengan kakak selalu bermain bersama. Anak-anak mematuhi orang tua. Nah, kalau adik dan kakak bermain bersama, saling rukun, saling menyayangi. Nah, insya Allah di rumah kalian akan nyaman. Orang-orang akan iri lihatnya. Wah, hebat ya, adik dan kakak itu nggak pernah bertengkar. Mereka saling rukun. Nah, sama juga anak-anak mematuhi orang tua. Kalau anak-anak mematuhi orang tua, itu tandanya anak-anak menyayangi orang tua. Nah, nanti akan tercipta hidup rukun di rumah. Seperti itu ya. Iya. Dengan siapa kita hidup rukun di rumah? Ya, dengan siapa nak kita hidup rukun di rumah? Pastinya dengan anggota keluarga kita. Jika di rumah ada ayah, ada ibu, ada adik dan kakak, maka kita harus hidup rukun dengan ayah, ibu, adik dan kakak. Tapi jika di rumah ada kerabat yang lain yang tinggal di rumah, maka kita juga harus hidup rukun dengan mereka. Itu berarti kita harus hidup rukun dengan semua anggota keluarga di rumah. Seperti itu ya. Kemudian, bagaimanakah kita menciptakan kerukunan di rumah? Oh, ini dia. Dia ketinggalan munculnya. Iya, dengan cara apa? Saling menyayangi. Kalau kita saling menyayangi, insya Allah nanti akan tumbuh rasa peduli, kemudian rasa menghormati, ya. Jadi ketika adiknya salah, kita akan oh iya deh nggak apa-apa gitu. Jadi memaafkan adiknya. Kakaknya pun kalau kakaknya salah karena ada rasa menyayangi, menghormati, ada rasa untuk memaafkan kalau kakaknya salah gitu. Kalau kakaknya punya sesuatu makanan atau mainan, maka nanti otomatis kakaknya akan ingat ke adiknya. Oh, aku punya 2 coklat, aku mau kasih 1 ke adik aku. Nah, itu tandanya kalian sudah memiliki rasa saling sayang. Kemudian apa yang terjadi bila di rumah tidak ada kerukunan? Bisa nggak kalian bayangkan? Kalau di rumah tidak ada kerukunan. Wow, apa yang terjadi? Iya betul sekali. Suasana akan kacau. Nanti adik dan kakak saling bermusuhan. Nanti orang tua bertengkar. Aduh, Masya Allah. Nazubillah zalik ya Naya. Astagfirullah. Jangan sampai kita seperti itu di rumah ya. Tidak akan nyaman orang yang tinggal di rumah jika tidak ada kerukunan. Jadi kita harus saling menyayangi. Sayang kepada ayah, sayang kepada ibu, sayang kepada kakak, sayang kepada adik gitu. Jadi akan tercipta kerukunan. Oke, amati gambar dan ceritakanlah. Di sini ada keluarga yang hidup rukun. Ya, yaitu keluarga siapa? Ya, nanti kita lihat ya. Selanjutnya adalah adik dan kakak yang tidak rukun. Ini ada 2 gambar berbeda. Yang pertama keluarganya hidup rukun, yang kedua keluarga yang tidak rukun. Ya. Kita mulai dari yang rukun. Apa yang dilakukan keluarga Raka? Nah, ini keluarga Raka nih yang hidup rukun nih. Mereka lagi apa? Mereka sedang piknik. Ya, dilihat orang tuanya rukun, saling bekerja sama menyiapkan makanan. Nah, di sini adik dan kakak sedang bermain bersama. Kemudian, apakah yang Raka dan adiknya kerjakan? Nah, barusan tadi kita bilang ya, adik dan Raka sedang apa nak? Sedang bermain bola bersama-sama. Lihat, sama-sama bermain dengan rukun. Kemudian, apakah yang dilakukan Raka dan adik membuat ayah dan ibu senang? Kira-kira kalian jadi orang tuanya Raka dan adik, kira-kira seneng gak punya anak yang saling rukun? Senang ya pastinya. Tidak ada orang tua yang tidak senang melihat anak-anaknya rukun. Wah, pasti happy sekali. Kemudian kita lanjut, kita amati gambar yang kedua. Aduh, ada adik dan kakak yang tidak rukun. Apa yang dilakukan Rani dan Rina? Nih, ada Rani dan Rina sedang apa sih mereka? Iya, mereka sedang berebutan mainan. Apakah yang dilakukan Rani dan Rina membuat ayah dan ibu senang? Senang nggak ibunya kira-kira? Kalau di rumah ada anak yang berebutan, kira-kira ibunya senang atau marah ya? Ini punya aku,
Bukan, itu punya aku. Kira-kira gimana ya? Aku duluan. Enggak, aku duluan. Kira-kira ibunya akan merasa apa ya? Iya, betul sekali. Ibunya akan merasa pusing, berisik. Ya, jadi kira-kira ibunya akan merasa senang tidak? Oh, tentu tidak. Ibunya akan ikutan marah. Wah, nanti jadi kacau deh. Gitu ya. Kemudian, apakah mereka hidup rukun di rumah? Ya, mereka tidak hidup rukun di rumah. Kita lanjut, ada ayo menulis. Kalian boleh latihan menulis, nak. Siapkan pensil dan kertasnya. Oke, di sini ada ibu mendamaikan Rani dan Rina. Kita lihat. Ya, Rani dan Rina menunjukkan sikap tidak rukun. Ibu menasihati Rani dan Rina. Rani dan Rina pun saling meminta maaf. Ya, tuliskan kalimat permintaan maaf untuk Rani dan Rina. Ya, gimana nih? Kalimat permintaan maaf untuk Rani dan Rina bagaimana, nak? Ya, betul. Maafkan Rani ya, Rina. Sudah merebut mainan Rina. Kemudian Rinanya menjawab, maafkan Rina juga ya Rani, tidak mau meminjamkan mainan kepada Rani. Jadi dua-duanya saling minta maaf. Ya, kalau satu sudah minta maaf, satunya karena sama-sama rebutan, jadi sama-sama minta maaf supaya tidak ada sakit hati atau dendam. Seperti itu. Kemudian di sini ada Ino dan Arin menyusun buku-buku. Hidup rukun juga dilakukan Ino dan Arin. Selesai belajar, Ino merapikan buku-bukunya. Buku-buku itu banyak sekali. Arin membantu Ino. Ino menumpuk buku dengan rapi. Setiap tumpuk ada 10 buku. Buku-buku itu disimpan rapi dalam rak buku. Oke, lanjut lagi. Perhatikan tumpukan buku Ino berikut. Ya, di sini pertama ada tumpukan yang sudah disusun oleh Ino 10 buku nih, satu tumpuk. Ya, satu tumpuk 10 buku. Berarti kalau dua tumpuk berapa? Ya, berarti kalau dua tumpuk 20 buku karena Ino menyusun bukunya, menumpuknya sama semuanya jumlahnya 10, 10, 10. Berarti kalau 2 tumpuk 20, ya kan? Kalau 3 tumpuk berapa? Yo. 1 tumpuk 10, 2 tumpuk 20. Kalau 3 tumpuk? Iya betul, 30. Kalau tambah satu lagi nih, ada 4 tumpuk. Berarti ada berapa? Betul, 40 buku. Kalau tambah satu lagi, 5. Berarti 5 tumpuk berapa buku ya? Iya, 5 tumpuk sama dengan 50 buku. Jadi ini ada berapa tumpuk, nak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tumpuk sama dengan 50 buku. Sekarang ada yang ditumpuk secara random, nggak berurutan, nggak beraturan. Yang ini satu tumpuk isinya 3. Yang ini satu tumpuk isinya 2. Yang ini satu tumpuk isinya 2. Kalau kita jumlahkan berapa ya? 3 ditambah 2 sama dengan? Betul sekali. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 lagi sama dengan? 7. Betul. Sekarang 7 ditambah dengan tadi 50 buku. Berarti 50 ditambah 7. Silahkan dihitung 50 di mulut, 7 di jari. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Kita lanjut yuk. Ya. Sekarang kita akan menghitung banyak kubus yang dikelompokkan. Kalau tadi kita sudah belajar tumpukan bukunya Ino yang dikelompokkan, sekarang kita mau belajar tentang kubus yang dikelompokkan. Ya, di sini ada kubus yang dikelompokkan. Pertama, ini ada satu kubus nih. Cuma satu, berarti disebut satuan. Kalau hanya satu. Ya. Kalau di sini ada kubus yang dikelompokkan menjadi 10. Nah, ini disebut
Nih, ini terdiri dari 10 satuan sehingga disebut satu puluhan karena satu bar. Ya, satu batang. Satu batang isinya 10. Satu bar isinya 10. Nah, itu disebut satu puluhan. Ya, kalau ada 10 satuan yang dikelompokkan menjadi satu bar disebut satu puluhan. Ya, fahim tum sampai sini? Fahim nah ya. Kemudian ada tumpukan lagi ini. Ada 1 bar, 2 bar, 3 bar, sampai 10 bar. Disusun menjadi satu blok gitu ya. Nah, berhubung 10 puluhan atau 10 bar itu namanya 10 puluhan ya nak. Terdiri dari 10 puluhan sehingga disebut satu ratusan ya. 10 kan kalian akan kumpulkan nih, 1 bar isinya 10 ya kan. Kalau 2 bar 20, 3 bar 30, 4 bar 40, 5 bar 50, 6 bar 60, 7 bar 70, 8 bar 80, 9 bar 90. Nah, kalau 10 bar berarti 100. Nah, 100 itu maka disebut satu ratusan ya. Satu ratusan itu isinya berapa puluhan? Ya, satu ratusan ini isinya 10 bar atau 10 puluhan namanya. Kalau di matematika, bar yang berisi satuan tadi, yang 10 satuan tadi, itu namanya puluhan. Ya. Jadi, satu ratusan ini berisi 10 puluhan. Nah, satu puluhan itu tadi, satu bar berisi 10 satuan. Sampai sini fahim tuh? Fahim, nah insya Allah ya. Oke, berapa banyak kubus satuan yang menyusun gambar berikut? Ya, kita mulai menghitung ya. Di sini ada gambar. Nah, ini sudah pasti ya. Tadi kita sudah hitung bersama-sama 10 bar sama dengan 100-an atau 100 ya. Nah, ini tadi satuan yang dikelompokkan menjadi 10 satuan yang dikelompokkan 10-10. Satu barnya itu isinya 10. Kalau satu bar 10, ini ada 1, 2, 3. Berarti 3 bar, 30-an. Berarti sama dengan 30. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 balok satuan. Iya, ada 5. Tetap 5 satuan. Nah, sekarang kita simpulkan. Berarti banyak kubus ada berapa nih? Karena terdiri dari 1 ratusan, 3 puluhan, dan 5 satuan, maka menjadi 135. Nah, kalau digabungkan menulisnya seperti ini ya. Satunya ratusan, 100, tiganya puluhan, 30, 5-nya satuan. Seperti itu. Bagaimana? Fahim tum? Ya, kita lanjut ya. Nah, ada contoh lagi di sini. Kalau ini ada sedikit perbedaan. Ya, ini ada 1 ratusan sama dengan 100. Puluhannya tidak ada. Berarti puluhannya 0 ya. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. 4 kubus satuan, maka tetap 4. Berarti kita simpulkan banyaknya kubus ada berapa? Ada 100 dan 4. Maka jadi 104. 1 ratusan, nolnya puluhan. Jadi kalau misalnya puluhannya tidak ada, berarti bukan berarti puluhannya tidak ada gitu. Nggak ditulis. Nanti kalau cuma ditulis 1 dan 4 saja, bukan nanti jadinya tidak ratusan, tapi jadi puluhan. Jadi hanya 14. Tapi kalau ini karena ini ratusan, maka menuliskannya 104, 104. Seperti itu ya. Nah, masuk ke soal. Siapkan pensil kalian dan kertas jika ingin menghitung. Di sini ada 1 blok ratusan, maka nilainya berapa nak? Ya betul, nilainya 100. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 4 bar puluhan. 4 puluhan berarti berapa nilainya? 40, betul sekali. Kemudian ada 1, 2. 2 kubus satuan berarti
Sekarang kita simpulkan, banyak kubusnya adalah berapa? Ada 142. Kita tuliskan di sini. Tring. Ya. 100-an, 40-an, 2 satuan. 142. Lanjut nomor 2, ada 1 blok ratusan, maka nilainya 100. Ada 2 bar 20-an, maka nilainya 20. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kubus satuan berarti nilainya 7. Banyak kubus adalah berapa dong? Simpulannya 127. Maka kita tuliskan di sini. Tring. 127. 1 ratusan, 20-an, 7 satuan. Kita lanjut lagi. Nah, waduh Bu, sekarang bloknya bertambah. Iya nih. Jangan khawatir, jangan takut, karena ini nggak susah. Kalau tadi 1 blok itu 100-an sama dengan 100. Kalau 2 blok berarti, ya betul. Udah ada yang jawab tuh. Pinter banget sih. 2 blok ratusan berarti 200. Betul sekali. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bar atau 50-an berarti isinya 50. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. 4 blok satuan berarti 4 kubus satuan berarti 4. Simpulan deh, gimana sayang? 254. Ya, kalau dituliskan nilainya 254. 2-nya ratusan, 5-nya puluhan, 4-nya satuan. 254. Good job. Wah, bangganya Bu Guru punya anak-anak yang pinter seperti kalian. Kita lanjut lagi yuk. Nomor 4. Ada 1, 2, 3. Ada 3 blok ratusan. It's mean, ini berarti ada berapa ratusannya? Iya betul, ada 300-an atau 300, kemudian ada 2 nih, 20-an, maka jadi 20. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan. Jadi berapa sayangku? 329. Betul. 300-an, 20-an, 9 satuan. Masya Allah. Oke, jadi kita akan review sedikit apa saja yang telah kita pelajari. Apa nak? Ya, betul sekali. Yang pertama, kalian tadi belajar apa? Keluarga inti. Ya, keluarga inti itu terdiri dari apa saja? Ayah, ibu, kakak, dan adik. Betul sekali. Good job. Kemudian ada kerabat. Keluarga tapi bukan keluarga inti. Ya, kerabat itu siapa saja? Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada om, tante, sepupu-sepupu kalian. Nah, itu disebut kerabat. Good job. Kemudian kita belajar apa lagi tadi? Belajar jika melakukan sesuatu yang salah, maka kita harus apa, nak? Ya, betul sekali. Hebat. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kita harus meminta maaf. Susah loh, ada orang yang dengan mudah meminta maaf, maka kita harus belajar untuk meminta maaf ya. Orang yang mau meminta maaf atas kesalahannya itu adalah orang yang hebat. Bu Guru acungkan 2 jempol ya untuk orang-orang yang kalau salah cepat minta maaf. Dan tadi kita sudah belajar permintaan maafnya Rani dan Rina karena mereka sudah bertengkar berebut mainan. Jadi mereka saling meminta maaf. Oke, selanjutnya kalian belajar apa lagi tadi tentang kubus ya. Kubus, masih ingat kubus yang tadi? Ya, 1 kubus satuan. Kalau kalian tumpuk atau kalian susun menjadi 1 bar atau 1 batang yang panjang itu sebanyak 10, maka menjadi apa? Jadi 1 puluhan. Nilainya berapa? 1 puluhan nilainya 10. Nah, si bar yang tadi yang isinya 1 puluhan itu kalian susun lagi menjadi 10 ke bawah. Nah, maka menjadi 1 blok yang besar berisi berapa? Iya, berisi 100. Maka
10 puluhan sama dengan 1 ratusan. Seperti itu. Kalau 1 ratusan, kalau 2 blok yang besar itu berarti 200. Mudah ya, Nak? Oke, sampai sini. Wah, perjumpaan kita di video kali ini. Bu Guru ucapkan terima kasih ya kepada anak-anakku yang sudah baik hati mau mendengarkan ibu gurunya dengan baik. Masya Allah, nak. Pahalamu sedang dicatat oleh malaikat-malaikat. Iya, kalian sedang didampingi oleh 2 malaikat. Orang yang menuntut ilmu selalu didampingi 2 malaikat. Yang satu meminta kepada Allah, ya Allah, berkahilah hidupnya ya Allah. Satu lagi akan berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Seperti itu. Baiklah semuanya. Terima kasih Bu Guru ucapkan. Jangan lupa jika video ini sangat membantu kalian, tolong bantu Bu Guru untuk semangat terus membuat video dengan memberikan like kalian, kemudian silakan komen-komen, kemudian di subscribe jangan lupa, di share juga silahkan ke teman-teman kalian, mungkin ada lagi yang butuh penjelasan ini. Oke sayangku, kita bertemu lagi di episode video di video-video atau episode selanjutnya. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.